Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi FR, tentang penilaian, fungsi, tujuan, prinsip, dan bentuk-bentuknya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan materinya. Kita akan lihat tentang penilaian. Nah, jadi penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, jadi penilaian ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau cara pengolahan. Jadi ini untuk melihat atau untuk mengukur pencapaian hasil dari belajar peserta didik. Nah, jadi di sini memerlukan instrumen penilaian ya dan teknik penilaian. Nah, jadi penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga proses belajar mengajar. Makanya hasil belajar dan proses belajar mengajar itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana proses belajar mengajar sehingga menghasilkan hasil belajar yang efektif. Kemudian kita akan melihat tujuan penilaian. Nah, jadi tujuan dari penilaian ini adalah untuk melihat tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, jadi tujuannya ini untuk melihat ya. Jadi kita kan dalam proses belajar mengajar tentunya kita mempunyai tujuan. Jadi dalam proses belajar mengajar itu di endingnya itu pasti ada evaluasi yang nanti akan dinilai. Jadi itu prosesnya itu dilihat melalui evaluasi nanti. Insya Allah akan kita bahas nanti ya bab tentang evaluasi di video selanjutnya. Nah, jadi bagaimana kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi? Jadi cocok nggak dengan KD-nya, dengan kompetensi dasarnya ini cocok nggak? Jadi kemampuan yang dicapai oleh si peserta didik atau siswa, gitu ya teman-teman. Dan di sini bisa mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi di sini guru tahu bagaimana keadaan peserta didik ya, karena udah ada penilaian. Gitu. Kemudian kita lanjut. Kemudian fungsi penilaian ini ada beberapa ya. Nah, ini yang pertama ini adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Nah, ini adalah fungsi dari penilaian. Nah, jadi di sini bisa dilihat kompetensi dalam sikap ya, penguasaan dalam sikap, dalam ilmu pengetahuannya. Ya, jadi ini baik yang sudah dikuasai maupun yang belum menguasai, baik yang harus ikut remedial maupun harus pengayaan. Pengayaan ini menambah lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, menetapkan ketuntasan penugasan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, misal harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Nah, jadi ini merupakan fungsi dari penilaian. Kemudian, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Nah, jadi intinya sama. Jadi di sini dilihat sesuai dengan KKM. Kalau misalnya belum tuntas, maka dia harus remedial. Dan apabila dia nilainya ini di atas KKM, melebihi nilai maksimum, melebihi nilai dari KKM,
Ini boleh diikutkan dengan pengayaan. Kemudian yang terakhir, ini memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Jadi kalau misalnya dalam semester ini proses belajarnya ini tidak sesuai dengan KD atau tidak sesuai dengan kompetensi, maka ini harus dievaluasi di semester yang akan datang. Jadi seperti itu, itulah fungsi dari penilaian. Ini bisa dilihat semua ya, mulai dari harian, kemudian per tema, kemudian lagi per setengah semester, kemudian per semester. Jadi nanti itu bisa dilihat hasil nilainya. Oke, kemudian kita lihat prinsip dari penilaian. Nah, ini ada beberapa prinsip penilaian. Ini yang umum ya, saya bahas yang umum, nggak mengkhususkan. Ini yang pertama, ini ada sahih. Nah, ini sahih berarti penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan yang diukur, jadi jelas. Nah, ini ada pengukurannya, jadi nilai yang didapatkannya ini jelas, ada pengukurannya. Kemudian objektif. Nah, objektif ini apa? Jadi ini penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Jadi ini objektif ya, pada emang prosedurnya penilaian seperti itu. Kemudian adil. Nah, jadi penilaian di sini ini tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi di sini nggak ada spesialnya, nggak ada istilahnya di sini anak pejabat, nggak ada istilah ini anak guru. Jadi kalau emang dia itu pintar, maka nilainya sesuai dengan kepintarannya dia, sesuai dengan hasil yang dia dapatkan. Begitu juga dengan anak yang lambat, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi kalau misalnya ada guru itu disogok ya, misalnya harus taruh nilai anaknya ini sekian-sekian, tapi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, itu tidak boleh, maka itu tidak adil. Nah, seperti itu ya. Kemudian terpadu. Nah, ini merupakan suatu penilaian oleh peserta didik yang merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ini adalah terpadu. Kemudian kita akan lanjut terbuka. Nah, ini juga merupakan prinsip dari penilaian, itu harus terbuka. Nah, jadi ini berarti di sini prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak berkepentingan. Jadi ini tidak tertutup ya, terbuka. Kemudian holistik dan berkesinambungan. Nah, jadi penilaian oleh peserta pendidik ini mencangkup semua aspek kompetensi dan dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi di sini berkesinambungan ya. Jadi semua aspek mencangkup dalam kompetensi tersebut dan dilakukan dengan teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian sistematis. Nah, ini merupakan penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, ini sistematis ya. Kemudian akuntabel. Nah, ini akuntabel ini adalah berarti penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, jadi ini penilaian yang seperti ini harus jelas ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil nilai yang sudah kita berikan. Kemudian edukatif. Ini adalah penilaian yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah prinsip-prinsip dari penilaian. Kemudian kita akan melihat bentuk penilaian. Nah, ini ada bentuk penilaian, ini banyak ya. Jadi ada dari guru, ada dari sekolah, ada dari pemerintah, dan ada juga dari siswa. Nah, ini kita akan melihat yang pertama sekali ini yang dari guru ya. Yang dari guru ini ada penilaian otentik. Nah, jadi penilaian otentik ini adalah waktunya terus-menerus. Kemudian project ini portofolio ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi kita lihat penjelasannya ke sebelah. Jadi ini silahkan di screenshot teman-teman ya, saya tidak jelaskan dari sini.
Saya akan menjelaskan secara langsung ya dengan ini ya. Pertama, kita akan melihat penilaian otentik. Nah, jadi penilaian otentik ini adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai daripada input, proses, dan keluaran pembelajaran. Nah, jadi penilaian otentik ini dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Ini penilaian yang dilakukan oleh guru. Kemudian penilaian diri. Nah, ini dilakukan oleh diri sendiri siswa. Nah, kemudian penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Nah, seperti itu teman. Ini dia menilai dirinya sendiri gitu. Kemudian penilaian portofolio. Nah, ini penilaian project ya, teman-teman. Jadi ini adalah tugas-tugas belajar ya, yang meliputi perancangan, pelaksanaan, pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Dan ini dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir atau tiap tema pembelajaran. Jadi ini dilakukan oleh guru ya. Jadi sebagai sumber portofolionya, sebagai bahan tertulis. Kemudian ulangan harian. Ulangan harian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Jadi setiap kali menyelesaikan satu KD, maka dilakukanlah ulangan harian. Tujuannya ini untuk melihat hasil dari belajar. Kemudian yang kelima, ulangan tengah semester atau UTS. Nah, ini kegiatan dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Jadi ini tengah semester. Jadi masuk pada tengah semester itu dilakukan evaluasi di situ, kemudian dilihat bagaimana tingkat perkembangan belajar peserta didik selama itu, dievaluasi kembali, kemudian akan diterapkan yang lebih bagus di tengah semester selanjutnya. Kemudian ulangan akhir semester ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi pendidik di akhir semester. Nah, dengan demikian ini apabila semua KD tercapai dalam semester, maka guru telah berhasil ya dalam mengelola proses belajar mengajar. Namun jika belum berhasil, maka guru harus mempersiapkan yang lebih efektif lagi di semester selanjutnya. Kemudian ujian tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi ini disebut dengan UTK. Ini adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi ini ya satuan pendidikan ya yang melihatnya, baik itu UPTD seperti itu ya. Jadi orang-orang bagian-bagian satuan pendidikan ini akan melihat bagaimana hasil belajar. Jadi mungkin orang dinas pendidikan mungkin langsung mengsurvei ke lapangan atau ke sekolah gitu untuk melihatnya ya. Kemudian yang ke-8, uji mutu tingkat kompetensi. Nah, kalau ini udah tingkatan atas ya, ini pemerintah lakukan oleh pemerintah, jadi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensinya. Kemudian ujian nasional, ini disebut dengan UN, ini kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, dan ini dilaksanakan secara nasional, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini adalah nomor 10, ujian madrasah. Nah, ini atau ujian sekolah. Ini pengukuran pencapaian kompetensi ini yang diujikan pada UN dilakukan oleh satuan pendidikan. Inilah yang dimaksud dengan uji sekolah dan inilah merupakan bentuk-bentuk dari penilaian. Ini banyak penilaian yang ada dari pendidik atau dari guru, kemudian dari siswanya sendiri, kemudian dari satuan pendidikan, kemudian dari pemerintah. Ada 4 ya aspek penilaian yang harus dinilai. Jadi harus diperhatikan kembali teman-teman seperti apa. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, apabila ada salah dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Dan apabila ada yang bisa diambil, silahkan diambil hikmahnya. Dan ini adalah video yang saya buat berdasarkan FR yang telah ikut tes beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah
banyak yang masuk tentang penilaian. Oke teman-teman, untuk dapat mengikuti channel ini jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya pada hari ini. Nantikan video selanjutnya tentang materi-materi FR, tentang pedagogik, ataupun tentang pelajaran yang lain, insya Allah. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan ikut SKB dimudahkan proses belajarnya dan diluluskan oleh Allah menjadi ASN. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.